Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Review kali ini saya akan tunjukkan secara detail keris pusaka yang memiliki sandangan gayaman Solo, back handle-nya, kemudian warangkanya, kayu timoho, dan lawas bawaan pusaka ini. Demikian juga dengan pendoknya. Pendok belewah, ya. Bagian depannya terbuka. Mari kita lihat bersama-sama keris pusakanya. Inilah keris pusaka yang berada dalam warangka tadi. Keris pusaka berdapur jalak tilam sari dengan ricikan gandik lugas, pijitannya dalam, ya, cekungannya, kemudian gonjonya sabit rontal dan cukup tinggi. Kalau dibandingkan dengan panjang bilah yang 35,1 cm. Rancang bangunnya khas, ya, keris-keris sepuh, materialnya lumer, padu antara besi aji dan pamor. Serat-serat besinya, tempat lipatnya rapat dan banyak, sehingga kesan luluh lumer antara besi aji dan pamornya terlihat jelas pada saat saya ambil video ini dengan perbesaran sekitar 3 kali. Mari kita lihat bersama-sama mulai dari bawah, sor-soran, bagian bawahnya juga wuwungan gonjonya, pamornya detail. Ada pamor bulat-bulat menyudut, ya, pamor sumber, ada pamor tundung musuh, ada pamor wini pada gonjo ini. Gonjo ini unik bentuknya kalau dilihat dari bawah, setelah lurus melengkung sedikit ke bawah, yang atas juga demikian. Dari sirah jejak lurus ke belakang naik ke atas sedikit dan luas. Pamornya jenis pamor melumah dan lumer dengan besi aji. Pada pijitan kelihatan jelas alur pamor pada keris pusaka ini. Sehingga salah satu cara kalau saya pribadi untuk menentukan berapa banyak jumlah lipatan pada keris pusaka, dan kalau kita lihat ini kelihatan jelas pusaka ini sangat sepuh, ya. Kita kenal bahwa sudah ada yang meneliti rumus jumlah lipatan itu adalah 2 pangkat N. Jadi N-nya itu berapa banyak? Kalau untuk jenis pamor melumah dan ngebior serta full seperti ini, diricikan juga terdapat ricikan pijitan, terdapat pamor, maka kita bisa melihat, mengezoom daerah tersebut, ya, melakukan perbesaran, apakah itu dengan loop atau kalau HP-nya canggih, ada HP yang juga bisa diperbesar dengan sampai 40 kali, sama dengan mikroskop. Kita bisa menghitung susunan pamor tersebut dari permukaan sampai ke dasar pijitan. Semakin banyak pamor, ya, pada pijitan tersebut, susunannya kan semakin ke bawah kan semakin dalam. Kita bisa menghitung. Akhirnya kalau pada pamor melumah atau sejajar bilah, jumlah pamor, lipatan pamor di ricikan tersebut,
yaitu ricikan pijitan, bisa kita perkirakan. Ternyata jumlah lipatannya misalnya 2 N-nya 10, jadi 2 pangkat 10. Bisa kita hitung sekitar 1024 kali lipatan. Nah, dengan mengetahui jumlah lipatan, kita bisa mengestimasikan termasuk era mana, ya, atau tangguh mana keris pusaka tersebut. Seperti keris pusaka pada video ini yang berdapur Jalak Tilam Sari dengan komposisi peksi panjang 7 cm, kemudian gonjonya sekitar 8 cm, panjang bilahnya 35,1 atau 2 cm. Maka saya estimasikan keris pusaka ini adalah era Majapahit. Ya. Serat-serat besinya, kerapatan pori-porinya, ya, lumernya, pamor dan susunan besi baja yang menyatu, serat-seratnya rapat, maka inilah keris pusaka era Majapahit yang saya lihat masih relatif utuh. Kemudian pada bagian lisannya pemirsa bisa melihat ada beberapa bagian yang termakan usia dan itu alamiah, bukan karena diproses. Karena memang sekarang untuk menuakan sebuah pusaka atau sebilah pusaka, maaf ya, itu melalui proses juga ada. Namun sebenarnya kalau diamati betul, ditanting betul, kemudian di zoom permukaannya akan kelihatan apakah korosinya alamiah atau tidak. Dan ini adalah salah satu pusaka yang masih cukup terawat. Kemudian bentuk besi juga bisa diamati. Diameternya kalau sudah sepuh itu tidak rata. Diameternya ya misalnya contohnya di keris pusaka ini, diameter pada bagian pangkal yang masuk kepada gonjo itu sekitar 7 dan 6. Jadi tidak berbentuk melingkar betul, ya, lingkaran betul atau bulat betul. Kemudian agak ke tengah semakin mengecil diameternya, dan terus sampai ke pucuk. Juga di peksi bisa dilihat apakah peksinya itu sama materialnya dengan bilah. Tentunya hal demikian lebih jelasnya kalau pemirsa pencinta Tosan Aji mengamati secara langsung keris pusaka tersebut. Jadi ini saya tunjukkan semuanya, mulai dari peksinya, gonjonya, dan bilahnya. Pamor melumah yang di sepanjang bilah dan gonjo terdapat pamurtiban. Monggo diamati sampai tuntas video ini. Kita sharing, kita berbagi, sama-sama sefrekuensi mencintai pusaka-pusaka leluhur. Tetap semangat. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Moga sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.